Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Sayyidul Bait yang saya hormati Bapak Nurhadi sekalian, para sepuh bini sepuh, wabil khusus Ustaz kita, Ustaz Soleh, Ustaz Mansur, Kang Rai, juga Pak Sotik, juga rekan-rekan semuanya, Jamiah Khatmil Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala, fadl yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat iman Islam, sehat walafiat, umur yang panjang, waktu, kesempatan. Alhamdulillah barokah itu semuanya. Kita bersama-sama hadir di tempatnya Pak Nur dalam rangka Khatmil Quran bersama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya barokahnya Khatmil Quran nanti, apa yang menjadi niat baik kita semuanya, hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Sahibul Bait, apa yang menjadi niat baik beliau, juga hajat beliau, tasyakuran beliau atas kelulusan putri beliau, kita doakan semoga ilmu yang diraihnya, Quran yang dihafalnya menjadikan barokah semuanya fitini wa dunya wal akhirah, manfaat untuk diri juga masyarakat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga perjalanan untuk jenjang berikutnya menuntut ilmu di perkuliahan juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil maksud apa yang diniatkan, dicita-citakan, diharapkan orang tua juga ananda. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Barokahnya Khatmil Quran semoga terlimpah kepada kita semuanya. Barokah umur, juga barokah kesehatan, keluarga, lingkungan, usaha, semua apa yang Allah berikan pada kita lewat khataman Quran semoga dibarokahi oleh Allah. Amin Allahumma amin. Diri kita semuanya, keluarga, juga tetangga, rekan yang lagi sakit, wabil khusus Pak Haji, juga istrinya Pak Kohar, Pak Warso, teman-teman kita semuanya yang sakit kita doakan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah, dikasih kesembuhan yang sempurna oleh Allah SWT, kesabaran, ketabahan selalu diberikan oleh Allah kepada mereka semuanya. Dan tak lupa kita doakan almarhum, almarhumah kita semuanya yang telah mendahului kita, semoga mendapatkan kenikmatan kubur dari Allah, diluaskan kuburnya, diterangi kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jinan, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, amal ibadahnya, iman Islamnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita doakan ketua kita Bapak Muhammadus Salam yang sekarang sudah pindah ke Madinah ya. Kita doakan semoga lancar ibadahnya di sana, manasiknya semuanya alhamdulillah sudah selesai ya. Kemudian di Madinah juga dimudahkan oleh Allah, dijaga kesehatannya oleh Allah Ta'ala, dan nanti bisa bersama kita lagi, kumpul dengan kita lagi, membawa haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat berikutnya. Kita semuanya yang hadir semoga kelak di yaumil akhir Allah kumpulkan kita, golongkan kita bersama syuhada, sholihin, siddiqin, mendapat syafaatul udzma dari Nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi wa ashabihi wa masabihi wa asya'i wa muhabbi wa muhabbati wa ummatihi wa ilayna ma'hum ajma'in syaudillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Longgar. Yang dicabut aja di atas. Cabut satu Pak Gus. Cabut satu Atasnya tuh. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah wajadal Yahud siyaman yauma Asyura. Ini riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Ini salah ini. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika datang ke Madinah mendapati orang-orang Yahudi itu puasa hari Asyura. Jadi hari Asyura insya Allah jatuh hari Kamis ya. Rabu itu tanggal 9, nanti Kamis tanggal 10-nya. Faqala lahu, maka ketika melihat orang-orang Yahudi Nasrani di Madinah itu pada puasa, Nabi tanya, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu. Ini hari apa kok kalian puasa itu? Maka mereka orang Yahudi Nasrani menjawab, hadza yaumu azim. Ini adalah hari yang agung. Kenapa? Karena di hari ini dulu tuh Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, menenggelamkan Fir'aun juga kaumnya. Maka Nabi Musa puasa sebagai rasa syukur beliau dulu itu. Maka kami selaku umatnya juga puasa sampai sekarang, kata orang Yahudi Nasrani. Maka Nabi SAW mengatakan, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum fasamahu Rasulullah. Maka kami lebih berhak dan lebih utama untuk berpuasa seperti Musa daripada kalian. Maka Nabi puasa, juga merintahkan sahabat-sahabat untuk puasa di hari Asyura. Jadi 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta kaumnya. Juga di 10 Muharram itu juga Allah menghancurkan musuhnya Nabi Musa itu Fir'aun, ditenggelamkan di laut itu. Maka karena rasa syukurnya Nabi Musa puasa di hari Asyura. Juga kaumnya Nabi Musa juga puasa sampai ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti Nabi Musa masih puasa. Nggak tahu sekarang tuh Pak Makmun orang Kristen puasa nggak hari Asyura? Makmun Kalau Kristen satu Asyura puasa nggak? Enggak puasa. Berarti udah nggak ngikutin Nabi Musa. Pak Makmun nggak tahu nih bos. Nggak nanya deh. Nggak nanya. Yahudi ya. Jadi pengikutnya Nabi Musa itu, kalau Nabi Isa karena Kristen ya. Ya. Jadi kalau Nabi Musa bukan ya Yahudi. Maka kita juga selaku umat Nabi SAW, karena Nabi merintah sahabat, juga Nabi SAW sendiri puasa di hari Asyura. Kita juga umatnya disunahkan untuk berpuasa di hari Asyura. Untuk berbeda dengan orang Yahudi, maka digandeng dengan tanggal 9-nya, yaitu hari Tasu'anya. Maka Nabi itu di riwayat yang lain, kalau saya nanti ketemu hari Asyura lagi, tidak hanya 10-nya yang saya puasa, tapi tanggal 9-nya juga saya akan puasa. Pernah Nabi ditanya oleh sahabat mengenai pahalanya apa emang? Maka Nabi menjawab, siyamu yaumi Asyura yukaffiru sana al-madiyah. 1 tahun dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Jadi kalau puasa di Asyura itu. Riwayat Imam Baihaqi, sumu at-tasi' wal 'ashir wala tashabbahu bil yahud. Kalian kalau puasa tanggal 9 juga puasa. Jangan Asyura saja tapi Tasu'anya juga puasa. La tashabbihu bil yahud. Jangan kalian
menyerupai orang-orang Yahudi. Cuman tanggal 10 aja yang puasa, tanggal 9 nggak puasa. Kemudian di tanggal 10 juga disunahkan untuk kita itu meluaskan rezeki kepada keluarga. Man wasa'a ala iyalihi yauma asyura wasa'allahu alaihi fi sanati kulliha. Orang yang meluaskan rezeki kepada keluarganya, dalam arti ya mungkin hari Asyura itu lebih istimewa daripada hari yang selainnya ya. Ditambah uang belanjanya ya. Biasanya nggak makan ayam, beli ayam, atau nggak daging, makan film ini. Jadi anak-anak biasanya nggak jajan, uang jajannya ditambah. Pokoknya diluaskan di hari Asyura. Maka janji Allah wasa'allahu alaihi, Allah akan luaskan rezekinya fi sanatihi kulliha. Di setahun penuh akan diluaskan rezekinya oleh Allah. Ini dibuktikan oleh seorang ulama, Syekh Sofyan bin Uyainah. Diuji coba, dibuat seperti itu di hari Asyura itu meluaskan rezeki di keluarganya minimalnya. Tanggal 10-nya itu. Diuji coba, dibuktikan khamsina sana au sittina sana, 50 tahun, 60 tahun. Yang terjadi seperti janji Allah. Setahun penuh diluaskan rezekinya oleh Allah. Kalau kita kayaknya nggak merasain. Rasanya kalau lagi susah baru terasa. Tapi kalau lagi enak kayaknya nggak kerasa. Karena emang hari-hari sudah enak terus ya. Tapi enaknya tuh barokahnya puasa Asyura dulu apa yang lainnya nggak tahu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh belum bisa merasakan hasil dari amalan yang kita buat. Yang kerasa malah sebaliknya. Kalau lagi susah ini apa sih sebetulnya penyebabnya kok seret rezekinya? Anak kok disusah, diatur, dibilangin tuh apa sih penyebabnya? Malah itu juga kadang-kadang nggak terasa juga. Jadi sekali-kali kita itu bagaimana bisa membuktikan hasil dari amalan yang kita buat. Sholat berjamaah kita yang kita buat tuh hasilnya ada nggak nampak di dunia ini sebelum di akhirat. Kalau di akhirat kan pasti nanti kita akan merasakan. Tapi di dunia ini tuh nampak apa enggak hasilnya. Sebagian ulama tuh dunia saja nggak merasakan hasilnya, barokahnya amal, bagaimana di akhirat gitulah ya. Jadi sesekali kita bagaimana uji coba seperti para ulama. Berkahnya amalan yang kita buat itu kita rasakan di dunia ini sebelum di akhirat. Nah itu sebagian ulama dulu juga ketika tidur pernah ditanya an halihi fil manam fasuila an halihi faqala ghafara li fi syam yaum asyura dunuba sittina sana. Diimpikan ulama dulu itu ketika ketemu ditanya keadaannya itu bagaimana. Ternyata dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sebab apa? Bisyami yauma asyura dunuba sittina sana. Jadi gara-gara puasa di hari Asyura dosa 60 tahun dihapus oleh Allah. Bukan setahun, 60 tahun dihapus oleh Allah. Ini diimpikan satu ulama itu ternyata dosa-dosanya itu diampuni gara-gara puasa di hari Asyura. Maka kalau bisa kita jangan sampai kelewatan ya. Nanti ketemu hari Asyura kita puasa. Sebelum Asyura tanggal 9 Tasu'anya juga kalau bisa kita puasa. Yang mungkin berat ya. Kalau dianggap ringan ya ringan insyaallah ya. Semoga Allah beri taufik kepada kita. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.